Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Bayukusta dengan nomor induk mahasiswa 123190145. Di sini saya akan mempresentasikan project Internet of Things yang telah saya rancang bersama rekan-rekan saya bersama-sama tentang lampu lalu lintas pintar menggunakan sensor ultrasonik untuk membaca kepadatan jalan. Nah, untuk deskripsi tugas akhir, pertama-tama tentang prototipe Smart Traffic Light ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman C++. Prototipe ini menggunakan Arduino IDE. Dengan digunakan IDE ini bertujuan agar program yang telah dibuat dapat diinput ke dalam Arduino melalui kabel. Kemudian pada prototipe Internet of Things kali ini dibuat sebuah prototipe Smart Traffic Light untuk mendeteksi kepadatan pada sebuah jalan arteri. Dan program yang telah kami rancang akan membuat lampu hijau menyala lebih lama ketika kepadatan di sebuah jalan utama terjadi. Dengan memanfaatkan sebuah sensor ultrasonik, sebuah jalan utama yang mengalami kepadatan dapat otomatis mengatur lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan yang terjadi. Kemudian untuk latar belakang, perkembangan teknologi dalam pertumbuhan transportasi di Indonesia tentu sangat cepat. Pertumbuhan ini akan memiliki dampak yaitu terjadi kemacetan. Salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kemacetan adalah membuat sistem yang baik untuk pengaturan lampu lalu lintas atau APIL. Kemacetan yang sering terjadi yaitu pada jalan utama karena jalan utama menampung volume kendaraan yang lebih banyak dan ditujukan untuk berjalan jauh. Melihat permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan Smart Traffic Light yang dapat mengoptimalkan sistem dari APIL. Tujuan dari pengembangan Smart Traffic Light ini adalah untuk mencegah terjadinya kemacetan jalan dengan memanfaatkan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik pada traffic light ini digunakan untuk mendeteksi keramaian dari jalan tersebut. Apabila sensor mendeteksi adanya penumpukan kendaraan pada lampu merah atau apil, secara otomatis melalui sistem akan menambah durasi lampu hijau menjadi lebih lama. Maka dengan begitu diharapkan tumpukan kendaraan yang berada pada lampu apil akan berkurang sehingga menjadi lebih lancar dan terjadinya kemacetan dapat diminimalisir. Selain itu, tujuan proyek akhir ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Internet of Things, kemudian mengurai kemacetan pada persimpangan jalan yang disebabkan oleh lampu lalu lintas, meninjau kebutuhan agar dapat diterapkan pada daerah mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Untuk arsitektur IoT sendiri itu seperti ini, mulai dari sensor ultrasonik nanti dikirimkan melalui ESP8266 menuju gateway ke cloud gateway, kemudian diproses di streaming data processing, akhirnya dapat diterima oleh control application dan disebarkan melalui internet dan diterima oleh Telegram web atau Telegram application. Kurang lebih seperti ini untuk arsitektur IoT-nya. Kemudian flowchart sistem IoT, mulai dari awal, inisialisasi awal, membutuhkan SSID dan passwordnya. Apabila WiFi connect, akan melanjutkan koneksi WiFi. Apabila tidak, akan inisialisasi kembali. Setelah WiFi terkoneksi, akan menyala lampunya. Kemudian sensor juga akan menyala. Selama lampu menyala, lampu merah menyala, deteksi sensor akan menyala untuk mendeteksi berapa kepadatan ruas jalan pada jalan utama. Apabila kendaraan padat, lampu hijau akan menyala sebanyak 15 detik untuk prototipe ini. Apabila tidak, lampu hijau akan menyala 10 detik. Kendaraan padat akan ditandai dengan antrian pada lampu merah yang menumpuk kisaran 25 meter. Apabila antrian kendaraan pada lampu merah itu tidak menumpuk, berarti dapat dikatakan kendaraan normal. Kemudian setelah lampu hijau akan membaca inputan telegram. Apabila benar, itu akan meninjau inputan tersebut. Apabila telegram itu menerima inputan berupa info, akan mengirim pesan berupa informasi sederhana seperti kendaraan normal atau kendaraan padat. Sedangkan apabila inputan itu detail, akan dikirimkan detail antrian atau
panjangnya antrian ketika lampu merah itu terjadi. Misal pada prototipe ini itu 25 meter. Apabila diketikkan detail, nanti akan terkirim pesan seperti ketika lampu merah antrian mencapai 25 meter dari persimpangan, kurang lebih seperti itu. Apabila inputan tidak sama dengan info atau detail, nanti akan ditampilkan informasi sederhana seperti selamat datang pada Smart Traffic Light. Kemudian setelah itu akan kembali looping masuk ke nyala lampu, begitu terus. Kemudian berikut rancangan rangkaian IoT sebelum kita simulasikan kepada ESP8266. Itu kita menggunakan Arduino Uno terlebih dahulu melalui aplikasi Tinkercad. Kurang lebih seperti ini rangkaiannya, menggunakan buzzer dan sensor ultrasonik. Kemudian ada lampu dan juga resistor. Berikut adalah gambar prototipe yang telah kami rancang. Perangkat IoT yang dibangun dipasangkan pada ruas jalan dan sensor akan bekerja untuk mendeteksi keadaan. Sensor akan terus melakukan pengamatan dan mengirimkan data digital kepada sistem. Sistem menerima data dari sensor akan menentukan waktu lampu apil pada ruas jalan tersebut. Data-data yang diproses dapat diamati melalui jaringan internet sehingga akan mempermudah pengamatan tanpa harus berada di lokasi untuk mengamati secara langsung. Kurang lebih seperti ini peletakannya. Di sini ada sensor ultrasonik yang kisaran jaraknya itu 25 meter. Itu untuk pengandaian. Kemudian apabila antrian menumpuk hingga 25 meter, nanti lampu hijau akan berjalan lebih lama. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan penelitian pembuatan prototipe Internet of Things Smart Traffic Light di atas, didapatkan kesimpulan bahwa prototipe yang telah dibuat dapat mendeteksi kepadatan lalu lintas menggunakan sensor ultrasonik. Setelah itu, data yang diterima oleh sensor akan dikirim melalui telegram agar mendapat notifikasi. Durasi lampu hijau dapat menyala sesuai dengan kepadatan jalan. Setelah dilakukan penelitian Internet of Things ini, didapat sebuah saran, yaitu diharapkan dalam pembuatan proyek Internet of Things ini dapat dikembangkan sehingga tidak satu ruas jalan saja yang diamati, namun juga dapat mengamati seluruh ruas jalan. Kurang lebih sekian presentasi dari saya. Berikut saya akan menampilkan demonstrasi project Internet of Things yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Wayaksta dengan nomor induk mahasiswa 123190145. Di sini saya akan mensimulasikan project IoT yang telah kami buat bersama-sama. Ini adalah prototipe dari IoT yang telah kita buat untuk lampu lalu lintas dan pendeteksi keramaian. Pendeteksi keramaian di sini kita menggunakan prinsip pembaca antrian ketika lampu merah sedang berjalan. Ketika lampu merah berjalan di satu ruas ini yang telah kita tentukan dan antrian tidak mencapai batas tertentu, lampu hijau akan berjalan lebih cepat. Dalam kode program ini kita memberikan waktu 10 detik. Dan ketika lampu antrian pada lampu merah mencapai batas tertentu, tentunya pada waktu tertentu ya, itu lampu hijau akan berjalan jauh lebih lama atau ditambah waktunya. Nah, kemudian untuk perpindahan lampu, di sini
ketika lampu hijau sudah habis atau berhenti ke merah, di sini akan tetap lampu merah terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya. Dikarenakan melihat situasi kendaraan lampu lalu lintas di Indonesia, tentu banyak masyarakat yang masih menerobos ketika lampu merah sudah menyala. Untuk mencegah antisipasi tentu diberi jeda sedikit lebih lama. Ini juga lampu merah dan kuning terlebih dahulu, baru lampu hijau. Kurang lebih seperti itu. Berikut untuk informasi di Telegramnya. Ketika kita mengetikkan sembarang teks, itu akan ditampilkan informasi selamat datang. Selamat datang di Smart Traffic Light, ketik info atau detail. Ketika kita mengetik info dan ketika lampu merahnya tidak mencapai batas itu, akan ditampilkan lalu lintas normal. Dan kita ketik detail, tentu ini hanya akan merespon ketika lampu merah telah berakhir, sehingga agak sedikit delay karena takutnya mempengaruhi durasi lampu merah atau lampu hijau yang sedang berjalan. Kemudian ketika penuh, ketika ramai, untuk info nanti akan ditampilkan lalu lintas padat. Nah, dan untuk detailnya, akan ditampilkan seperti berikut. Ketika lampu merah, antrian menumpuk hingga 25 meter dari persimpangan. Kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.